Sycophants all! I will sue. I will sue you for this. He raped me. You did not provoke this. No. Could you not run? The Last Duel, sebuah film kolosal yang tayang pada Oktober 2021 dan disutradarai oleh Ridley Scott. Ini adalah salah satu film yang wajib kamu tonton jika kamu adalah pecinta film sejarah. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dalam Perang Prancis tahun 1336 ini bercerita tentang kekerasan seksual pada perempuan saat itu yang berakhir menjadi sebuah duel sampai mati untuk membuktikan pelecehan tersebut. Bagaimanakah kisah lengkapnya dari film yang menghabiskan biaya miliaran dolar untuk menggarapnya ini? Dan inilah The Last Duel. Pada tahun 1370, terlihat pasukan Prancis berkumpul melawan pasukan Inggris yang sedang memenggal para tawanan perang. Ketika semua siap dalam barisan, tiba-tiba salah satu satria Prancis bernama Jean de Courage langsung menyalakan seruan semangat dan berkobarlah peperangan di dalam sungai yang dangkal itu. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali dari medan perang di kastil kediamannya, Jean didatangi sahabat baiknya bernama Legris. Legris ini adalah orang kepercayaan salah satu anggota keluarga kerajaan Prancis yang bernama Pierre. Pierre mengutus Legris ke sana untuk menagih uang pajak sebagai kewajiban bawahan. Tapi sayangnya, kondisi keuangan keluarga Jean sekarang sedang terpuruk akibat dilanda wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen. Bahkan, wabah itu juga sampai merenggut nyawa anak serta istrinya. Sebagai sahabat baik, Legris mencoba mengerti kesulitan Jean dan berjanji akan berusaha bicara pada Pierre agar memberikan izin keringanan membayar pajak. 10 tahun berlalu, kini Jean dan Legris kembali menjalankan tugas sebagai satria dan memimpin pasukannya berperang melawan Inggris. Pasukan Jean berhasil memenangkan peperangan. Saat kembali ke Prancis, semua orang menyambut kepulangan mereka dengan penuh kegembiraan, hingga diadakanlah sebuah pesta pada malam harinya. Di tengah pesta itu, datanglah seorang bangsawan bernama Robert serta putrinya yang bernama Margaret. Robert lalu menjelaskan maksud kedatangannya ke sana, yaitu berniat menjodohkan putrinya dengan Jean. Bila mereka nanti menikah, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Robert bisa membantu keuangan keluarga Jean yang sedang terpuruk, sementara Robert akan diuntungkan karena status bangsawan keluarganya bisa tetap terjaga jika menikahkan Margaret dengan Jean yang seorang kesatria perang. Jean yang sejak pandangan pertama sudah kepalang jatuh hati dengan Margaret, ia pun menyetujui perjodohan tersebut. Namun Jean juga memberikan syarat mas kawin berupa sebidang tanah jika Robert ingin menjadikan dirinya mantu. Ya, jadi di tahun itu, di Prancis justru keluarga wanita yang memberikan mas kawin kepada si pria, apalagi jika si pria adalah seorang kesatria perang. Setelah Robert setuju, pernikahan antara anak bangsawan dan seorang kesatria itu pun digelar dengan riang gembira. Setelah menikah, Jean baru sadar jika ternyata selama ini Robert memiliki hutang pajak cukup besar pada pihak kerajaan. Hal ini diketahui setelah Pierre menyuruh Legris untuk menagih pajak kepada Robert. Bahkan, tanah yang dijanjikan Robert sebagai mas kawin Jean pun kini telah menjadi milik Legris. Sebagai upah dari Pierre atas jasanya sebagai penarik pajak. Sedikit kecewa dengan sahabatnya yang tega mengambil hak mas kawin Jean, ia memilih untuk mengajukan gugatan langsung pada bagian administrasi pertanahan raja. Namun sayang, permohonannya itu ditolak mentah-mentah. Dengan penuh kekecewaan, akhirnya Jean pulang. Namun di tengah perjalanan, seorang utusan pos memberikannya surat
dan dalam surat itu dikabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Jian pun bergegas pergi ke rumah orang tuanya. Di sana, sambil menahan kesedihan, ibunya memberitahu kalau Jian tidak akan mewarisi gelar kapten milik sang ayah, sebab Pierre diam-diam justru memberikan gelar kehormatan itu kepada Legris, sahabatnya. Mendengar keputusan itu, Jian benar-benar marah. Ia lalu pergi menemui Pierre dan meluapkan kemarahannya di depan umum. Jian merasa Pierre tidak adil. Setelah memberikan tanah hadiah pernikahannya pada Legris, kini tahta warisan ayahnya diambil pula. Padahal Jian sudah menunggu tahta itu puluhan tahun dengan penuh kesetiaan terhadap raja. Kini hubungan persahabatan Jian dan Legris pun semakin pecah. Sambil emosi, Jian menyebut Legris sebagai penjilat pantat raja. That is what you prize. That. I say to you whatever I like. I decide who's the cat. This is how you serve me. I serve the king. Sycophants all! I will sue you for... Mendengar protes dari kesatria yang selama ini selalu setia melayani raja, Pierre dan seluruh anak buahnya justru menertawakan Jian. Dengan memendam amarah, Jian pun pergi dari tempat itu. 1 tahun berlalu sejak resmi menjadi orang biasa dan hidup di desa, Jian yang saat itu sedang merawat kuda peliharaannya dihampiri oleh Margaret. Di sini Margaret berkata jika mereka diundang acara akikahan salah seorang bangsawan di istana. Jian awalnya tidak setuju karena ia berpikir jika Legris tentu saja ada di sana. Namun Margaret berkata jika menghadiri akikahan bisa menjadi pancingan agar mereka bisa menyusul memiliki keturunan. Melihat istrinya yang aduhai begitu berharap, akhirnya Jian pun menyetujuinya. Esok harinya, mereka akhirnya mendatangi pesta tersebut. Melihat mantan sahabatnya datang, Legris langsung menghampirinya. Mereka berdua pun berbaikan dan berjanji melupakan semua masalah di masa lalu. Jian kemudian menyuruh Margaret untuk mencium Legris sebagai tanda persahabatannya. Merasakan bibir merah jambu Margaret, Legris diam-diam memendam perasaan haram pada istri sahabatnya itu. Bahkan sepanjang pesta, Legris terus-menerus memandangi Margaret dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, Jian mendapat panggilan tugas untuk kembali ke medan perang melawan Inggris selama 3 bulan. Dengan berat hati, Jian terpaksa meninggalkan istri tercintanya. Di medan perang, waktu para pasukan Prancis beristirahat, tiba-tiba Inggris membuat serangan dadakan yang membuat pasukan Prancis kocar-kacir. Sementara itu, Margaret bersama temannya pergi membeli gaun ke toko baju untuk menyambut kepulangan sang suami dari medan perang. Di saat asyik memilih kain, mereka berdua melihat Legris sedang menonton pertunjukan kuda. Teman Margaret di situ memuji wajah tampan Legris. Dan Margaret pun terlihat sama tertariknya, namun berusaha menyembunyikan ketertarikannya. Legris yang melihat Margaret pun kembali terbuai dengan kecantikan istri sahabatnya itu. 3 bulan kemudian, perang berakhir. Meski kalah perang, istri, ibu, pelayan, serta para warga tetap menyambut kepulangan Jian dengan hangat. Malamnya, saat sedang makan bersama, Jian memberitahu jika besok dia sudah harus pergi lagi. Dia disuruh pergi ke kota Paris selama seminggu untuk memberikan laporan kekalahan perang kemarin pada sang raja. Mendengar kabar itu, Margaret segera melarang karena kondisi Jian yang sedang sakit. Jarak rumah mereka ke Paris juga sangat jauh, yaitu harus menempuh perjalanan menggunakan kuda selama 3 hari penuh tanpa berhenti. Namun perintah tetaplah perintah. Jian juga butuh uang bayaran perangnya itu untuk menafkahi keluarga. Jian lalu berpapasan pada ibunya agar selama pergi dia nanti jangan pernah sekalipun meninggalkan Margaret sendirian di rumah tanpa ditemani pelayan. Besoknya, sebelum ke Paris, Jian pergi terlebih dahulu menemui Pierre untuk melaporkan kekalahan perang yang kemarin. Mendengar laporan Jian, bukannya simpati, seluruh orang di ruangan tersebut justru menertawakan Jian. Jian yang tak terima pun memarahi semua orang di sana, di mana mereka bisanya cuma duduk manis menikmati makanan sambil saling menjilat satu sama lain agar tetap bisa hidup enak tanpa pernah merasakan perang langsung. Mereka tidak pernah paham bagaimana peringnya kondisi di medan perang. Your time in Paris, Sir Jean.
parted. I return tonight, and any other, in my company, upon gift. Setelah puas memaki, Jean melanjutkan perjalanan menuju Paris. 3 hari kemudian, sampailah Jean di Paris. Setelah membuat laporan dan menerima bayaran sebanyak 300 koin emas, Jean harus kembali menempuh perjalanan berhari-hari lagi untuk sampai ke rumah. Sementara di rumah, ibu mertua Margaret memberitahunya jika dia bersama seluruh pelayan akan pergi selama beberapa hari. Margaret pun bingung kenapa dia tidak diajak dan tidak disisakan satu pelayan pun untuk menemaninya sesuai perintah Jean. Tapi tanpa mempedulikan ucapan Margaret, ibu Jean langsung pergi begitu saja meninggalkan Margaret sendirian di rumah. Keesokan harinya, ketika sedang menjahit di rumah, Margaret mendengar suara orang mengetuk pintu. Saat diperiksa, ternyata orang itu adalah pengawal kerajaan. Dia minta izin numpang istirahat sekaligus menghangatkan diri di dalam rumah karena kudanya sekarang sedang mengganti sepatu di bengkel kuda. Melihat pengawal kerajaan kedinginan di luar memohon bantuan, Margaret yang merasa kasihan pun mengizinkan pria tersebut masuk. Namun waktu ingin menutup pintu, tiba-tiba Legris muncul dan memaksa masuk, bahkan ia segera mengunci pintunya. Margaret benar-benar ketakutan, tetapi Legris dengan lancang segera mengungkapkan perasaannya pada Margaret yang sudah tak tertahankan. Legris sudah tidak peduli lagi status Margaret sebagai istri sahabatnya karena kobaran api cinta yang sudah menghanguskan hatinya. Mendengar ungkapan cinta Legris, Margaret langsung mengusirnya dan buru-buru lari ke atas. Namun Legris yang sudah dihantui birahi yang memuncak justru mengejar wanita pujanya itu. Dan di dalam kamar itu, Margaret diperkosa di saat suaminya berpeluh keringat mencari nafkah untuk keluarganya. Margaret, do not fight this. Semenjak kejadian itu, Margaret hanya bisa menangis sepanjang hari tanpa tahu harus cerita pada siapa. Dia merasa tubuhnya kini telah kotor dan menjadi aib keluarga. Dan akhirnya, Jean pun pulang dari Perancis. Malam hari ketika Jean ingin mengajak istrinya bercinta, Margaret dengan murung menolak sambil menangis. Margaret lalu memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian kemarin. Dia bercerita bahwa di saat Jean pergi ke Paris dan ia ditinggalkan sendirian di rumah tanpa satu pelayan pun, di hari itu, Legris mendobrak masuk ke dalam rumah, kemudian memperkosa tubuh indah Margaret. Mendengar cerita Margaret, hati Jean benar-benar hancur. Ia tak menyangka, setelah Legris mengambil tanah hadiah pernikahannya, merebut gelar kapten warisan ayahnya, kini sahabatnya demikian tega menodai istri yang sangat dicintainya. Jean pun murka. Di hadapan sang istri, dia bersumpah akan membalas perbuatan Legris meski harus mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Keesokan harinya, Jean mengumpulkan para bangsawan di rumahnya. Ia tahu, bila dia mengadu pada Pierre, pasti ia akan membela Legris karena Legris adalah orang kepercayaannya. Maka dari itu, ia meminta mereka semua untuk menyebarkan gosip pemerkosaan istrinya ke penjuru negeri agar sampai kepada Raja Prancis. Berita tentang Legris yang telah memperkosa Margaret pun cepat tersebar ke seluruh penjuru Perancis termasuk ke telinga Pierre. Dan seperti didugaan, di dalam persidangan terbatas bukannya menghukum Legris, Pierre justru melindunginya dan meminta kasus itu agar ditutup. Namun di tengah persidangan terbatas itu datanglah seorang utusan yang memberitahu bahwa permohonan Jean untuk mengadakan sidang langsung di kota Paris sudah disetujui Raja Prancis. Maka secara otomatis sidang terbatas yang dibuat Pierre sekarang ini dianggap tidak sah. Dan setelah menempuh proses panjang 6 bulan kemudian, sidang kasus pemerkosaan Margaret pun digelar di hadapan Raja Prancis. Di hadapan Raja, Jean menyatakan jika istrinya telah diperkosa oleh sahabatnya sendiri bernama Legris. Kejadian itu terjadi saat Jean meninggalkan rumahnya menuju Prancis dan Jean meminta Raja Prancis untuk menghukumnya. Namun karena tidak ada saksi, maka Jean meminta Raja untuk mengizinkan mereka berduel hingga mati sebagai bukti bahwa Tuhan selalu melindungi orang yang benar. Maka kemenangan sebuah duel menjadi pembuktian kebenaran Jean dan istrinya. Demikianlah tradisi hukum Prancis pada saat itu. Setelah Jean selesai dengan tuduhannya, kini giliran Legris sebagai terdakwa untuk membacakan pleidoinya.
Legris pun menyangkal semua tuduhan pemerkosaan yang ditujukan kepadanya. Ia bahkan justru menuduh Margaret telah mengarang cerita. Menurut Legris, dia justru adalah korban fitnah keji Margaret dan suaminya. Ia beralasan jika Margaret dan Jean memiliki dendam pribadi terhadapnya. Dari kasus tanah mas kawin yang dianggap direbutnya, hingga persoalan tahta ayah Jean yang jatuh pada Legris. Flee Paris, it will be taken as that he is false and wicked to say this thing. Marguerite du Carouge. In the third week. Setelah Jean dan Legris berbicara, kini giliran Margaret sebagai korban maju ke persidangan. Di kursi pesakitan itu, terlihat jelas jika para jaksa memiliki tanggapan yang sangat miring terhadap perempuan. Mereka menduga jika Margaret justru menikmati kejadian percintaan bersama Legris. Ini dibuktikan dengan kesaksian teman lama Margaret yang bersaksi jika Margaret pernah mengakui ketampanan Legris di sebuah pasar. Tidak hanya itu, para jaksa pun menduga jika janin yang ada di kandungan Margaret adalah anak Legris. Sebuah ilmu pengetahuan saat itu meyakini bahwa seorang wanita tidak akan hamil jika ia tidak menikmati persetubuhan. Dan pernikahan Margaret dengan Jean bertahun-tahun tetapi belum juga dikaruniai anak adalah bukti Margaret tidak mencintai suaminya. Sementara bercinta dengan Legris yang hanya sekali itu langsung membuahkan janin, itu adalah bukti bahwa persetubuhan itu adalah kejadian saling menikmati, maka gugurlah tuduhan pemerkosaan menurut jaksa. Margaret dengan perasaan dongkol dan menahan tangis di matanya pun menyangkal semua tuduhan jaksa. Ia bersikeras jika janin di kandungannya adalah anak Jean, suaminya. Margaret masih dalam tuduhannya jika Legris telah memperkosanya seperti binatang. Mendengar sangkalan dari Margaret, akhirnya jaksa sedikit menyetujui pembuktian versi Jean, yaitu berduel hingga mati. Namun, jaksa masih menakut-nakuti Margaret dengan berkata jika suaminya kalah, maka Margaret dituduh sebagai tukang fitnah dan penyebar berita bohong. Dan hukuman bagi tukang fitnah adalah digantung di alun-alun serta dilempar batu hingga tewas. Jaksa meminta Margaret untuk berpikir 2 kali, terlebih melihat nasib anaknya di dalam kandungan yang akan menjadi yatim piatu jika hal itu terjadi. Tapi nasi telah menjadi bubur, dan dengan penuh kegetiran akan masa depan anaknya, Margaret tetap teguh pendiriannya dalam dakwaan pemerkosaannya. Mendengar fakta persidangan tersebut, akhirnya Raja Prancis memutuskan untuk menerima permintaan pembuktian Jean, yaitu dengan cara berduel sampai mati. Dan Raja meminta duel itu dilakukan setelah janin Margaret lahir, dan selama menunggu hal itu, mereka bertiga tidak boleh keluar dari Prancis. Jika ada yang terbukti kabur, maka otomatis mereka akan dihukum pancung sebagai buron. 3 bulan kemudian, anaknya Margaret kini telah lahir. Dan hari duel pembuktian pun tiba. Di dalam kamar Margaret mulai bersiap, sementara di sisi lain Jean dan Legris mengenakan baju zirahnya masing-masing. Jean dan Legris pun mulai memasuki gelanggang duel. Sementara itu Margaret berdiri di dalam panggung korban dengan disaksikan ribuan rakyat, Pierre, dan juga Raja Prancis. Jean lalu menghampiri istrinya dan di hadapan rakyat Prancis, Jean menyatakan bahwa dalam duel ini Tuhan pasti akan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Meski duel sudah tidak bisa dibatalkan, tapi para abdi kerajaan sekali lagi mencoba bertanya kepada Margaret. Apakah cerita tentang pemerkosaan yang selama ini benar? Dengan penuh keteguhan hati Margaret kembali meyakinkan seluruh hadirin jika ia telah berkata jujur dan kebenaran pasti akan dibuktikan oleh Tuhan. Dan duel pembuktian kebenaran antara Jean dan Legris pun akhirnya terjadi. Setelah beradu duel, akhirnya keduanya sama-sama terjatuh dari kudanya dan sialnya, Legris terjatuh dengan satu kakinya terjepit oleh kudanya sendiri. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Jean pun mencoba untuk menghabisi Legris. Dengan disaksikan seluruh rakyat Prancis, akhirnya Jean berhasil membunuh Legris dengan menghunuskan pedang ke mulutnya. Of my soul! I am innocent of the crime! There was no rape.
Dan menurut tradisi saat itu, maka kebenaran menjadi milik Jean dan Margaret. Sementara Legris dinyatakan bersalah dan otomatis telah terhukum di tangan Jean, sahabatnya sendiri. Margaret dan Jean pun akhirnya pulang kembali ke desanya dan disambut dengan gegap gempita oleh seluruh rakyat Prancis. Dan film pun berakhir dengan kebenaran menjadi pemenangnya. Itulah tadi sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata yang sangat menyentuh. Nantikan alur cerita film kisah nyata lainnya di channel Kaladiwa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.